Berawal dalam sebuah misi penyelamatan yang dilakukan sejumlah tentara elit Imiriki dipimpin oleh seorang panglima bernama Ray Garrison, dikarenakan beliau ini adalah tokoh utamanya, sudah jelas dia tidak akan mati dan berhasil menjalankan misi tersebut. God damn it, Bravo 6, I said hold on! Hustle, time! Close on location! Drop your gun. There. Six in sight, Alpha target secured. Singkat waktu, si Ray yang sudah kembali dari misinya disambut hangat oleh sang istri bernama Gina. Untuk melepas lelah, mereka berdua pun pergi healing ke Teluk Amalfi di Italia, alih-alih menghilangkan kapuyeng mereka yang baru semalam berada di sana. Keesokannya sudah didatangi sekelompok orang, diduga mereka ini adalah pembunuh bayaran yang sudah salah target. Sekuat-kuatnya panglima tentara, kalau sudah dibius mah tetap saja tunuh. Dia bernama Martin X, orang yang memimpin para pembunuh bayaran tadi untuk menculik si Ray. Si Ray yang disekap di sebuah tempat diinterogasi si Martin, rupanya mereka ini adalah penjahit yang sandranya diselamatkan si Ray Thea. Dia penasarin kenapa tentara Imiriki bisa tahu keberadaan kami, bahkan tahu tentang sandra yang telah kalian bebaskan, dan siapa informan yang telah membocorkannya, nak? Dikarenakan si Ray memilih untuk bungkam, si Martin pun memberi satu hadiah spesial supaya si Ray mau buka mulut, yaitu si Gina, istrinya tercinta. Si Ray di sini benar-benar tidak tahu ya gengs tentang siapa yang memberi informasi tersebut, karena dia hanya sebatas menerima dan menjalankan tugas. Mau mengancam si Ray sebagaimanapun juga itu percuma, dan hal itu dianggap si Martin kalau si Ray ini tidak kooperatif. Betapa durjananya si Martin ini, bukan hanya si Gina, dia juga membunuh si Ray saat itu juga. Thanks for the advice. Apakah ini film pertama yang AB Channel bahas lelakonnya murder di awal, gengs? Tapi mana ada sih film yang tokoh utamanya mati di awal? Kating artinya karena film pun baru akan dimulai. Di sebuah laboratorium bernama RST yang terletak di Kuala Lumpur, terlihat si Ray yang baru tersadar. Dia berhasil diselamatkan oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Emil Harting dan satu rekannya bernama Katie. Meskipun terlihat jag-jag, si Ray ternyata tidak sepenuhnya pulih, karena pasalnya dia tidak bisa mengingat apapun, bahkan namanya sendiri. Si Emil pun menjelaskan mulai dari laboratorium RST kalau ini adalah fasilitas di mana militer Imiriki mengirim tentaranya yang telah gugur ke sini tanpa identitas dan informasi apapun, guna untuk dijadikan bahan eksperimen si Emil untuk menghidupkan kembali tentara tersebut, menjadikannya lebih kuat, lebih cepat, dan lebih siap untuk kembali bertugas. Jelas hal itu di luar nurul otak si Ray. Untuk membuktikannya, si Emil membawa si Ray ke ruang fasilitas lain. Di sanalah si Emil menunjukkan pada si Ray, seperti inilah kemajuan terhebat manusia sepanjang masa. The hell? Holy shit. Sebuah benda berupa konstruksi biomekanik yang diberi nama dengan nanit, mereka mampu meningkatkan sistem biologis terutama pada cedera besar, karena secara responsif mereka akan bereaksi untuk membangun ulang jaringan yang telah rusak.
Dalam kata lain, tubuh si Ray ini kini layaknya mesin, sebagaimana manusia yang butuh makan, nanit yang berada dalam tubuh si Ray juga memerlukan itu. Mereka perlu energi karena semakin besar usaha mereka yang lakukan, semakin besar pula energi yang mereka konsumsi. Dan semua keperluan itu ada di laboratorium ini. Perlu si Ray ketahui juga, kaulah orang pertama dan satu-satunya yang mampu merespon nanit dengan sempurna, karena sebelum-sebelumnya si Emil selalu gagal. Daripada si Ray mencari tahu tentang masa lalu, mending si Ray move on dalam kehidupannya yang kedua seperti yang si Emil dikala itu lakukan. Alih-alih bersedih meratapi nasib karena tangannya harus diamputasi sejak dirinya masih berusia 6 tahun, si Emil lebih memilih fokus mau jadi apa di masa depan nanti. Is our rehab facility where patients come to test the Lantas si Emil pun membawa si Ray untuk diperkenalkan pada proyek si Emil yang lainnya, mulai dari si Jimmy Dalton, seorang tentara angkatan laut yang kehilangan kedua kakinya akibat sebuah ledakan, Tibbs, seorang penembak jitu terbaik, terluka karena terkena serangan mortir yang menyebabkan dirinya tidak bisa melihat, berhasil si Emil perbaiki dengan prostetik okular, sebuah kamera yang terhubung langsung ke saraf optiknya, dan terakhir si KT itu sendiri, mantan atlet perenang yang menjadi bagian dari operasi penyelamatan di Suriah. Namun naas dia harus terpapar bahan kimia yang membuatnya bengek, dan kini dia bisa tetap bernapas berkat alat yang telah diciptakan si Emil. Namun semua itu nampaknya belum cukup. Si Ray masih belum bisa memahami situasi yang sedang dialaminya ini. Singkat waktu, malam pun poek. Si Ray yang terbangun dari mimpinya tidak sengaja dia mendagor dinding hingga retak. Lantas dia pun mengeksplor kekuatan seperti apa yang ada dalam dirinya. Setelah itu, si Ray menemui si Katie yang sedang berenang, menceritakan tentang keanehan yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin si Ray bisa bermimpi sedangkan dirinya saja tidak punya ingatan. Si Katie pun ngajak si Ray untuk ngobrol di tempat lain. Ajaibnya, tiba-tiba saja ingatan akan sebelum si Ray dan istrinya dibunuh dapat si Ray lihat dengan jelas setelah ngeleut cai dari bahtama. Dengan penuh emosi, tanpa berpikir panjang, si Ray yang telah mengetahui siapa yang telah membunuh dirinya beserta istri tercinta, langsung on the way mencari si orang tersebut. Hal itu terpantau oleh CCTV, di mana si Emil bisa berkomunikasi dengan si Ray karena terdapat jutaan mikroprosesor nirkabel di dalam otak si Ray. Meskipun sudah diperingati supaya segera kembali karena akan berbahaya berada di luar sana, si Ray tetap kekeh dan akan kembali setelah urusannya selesai. Canggihnya lagi, si Ray bisa mengakses fasilitas lab sehingga dia bisa melacak si Martin hanya dengan menyebut namanya saja. The global search platforms. Bukan hanya fasilitas lab saja, pesawat lab juga dibajak si Ray supaya dia bisa cepat sampai ke lokasi si Martin yang kini dia berada di Budapest, Hungaria. Sedangkan si Martinnya sendiri entah akan pergi kemana, namun dia dalam pengawalan ketat. Meskipun begitu, posisi si Martin ini tetap saja bisa terlacak si Ray, di mana saat rombongan mobil si Martin masuk ke terowongan, seketika lampu di sana mati, lalu lantas si komandan pengawal memerintahkan mobil yang berada di barisan kedua untuk memeriksa apakah kita bisa lewat. Anehnya lagi, truk oleng tersebut tidak ada orang yang mengendarainya. Tapi tiba-tiba satu persatu yang katanya pengawal bayaran profesional mampu dibantai habis oleh si Ray. Namun ada yang terlihat berbeda dengan si Martin, di mana kali ini dia terlihat sangat cupu. Namun setelah melihat regenerasi si Ray, dia tahu apa yang telah terjadi padanya seraya picek dengan seseorang dan berkata dia ada di sini. Dan kini tinggal menyisakan mereka berdua saja. Salah besar jika mereka mengira kalau si Ray tidak akan sanggup menjebol mobil baja yang mereka kendarai.
Sebelum si Ray mengeksekusinya, si Martin sempat berkata apapun yang dikatakan si Emil itu tidak benar. Si Ray tidak mengerti apapun selain hanya untuk dimanfaatkan. Hal itu tidak mampu mematahkan tekad si Ray. It's about time. Singkat cerita, setelah selesai dengan urusannya, si Ray pun kembali ke RST untuk mendapatkan perawatan karena nanit yang ada dalam tubuhnya melemah dan yang terjadi ternyata benar kata si Martin kalau si Ray ternyata disiapkan si Emil untuk membunuh semua musuh-musuhnya. Adapun si Gina istrinya, dia juga belum meninggoy, masih sehat walafiat, namun si Ray sudah terlambat menyadarinya karena semua ingatan si Ray akan direset. Told you it. Tell you everything. Boleh nih si Emil. Jadi intinya si Ray ini belum jelas, gengs, latar belakangnya dari mana. Entah benar dari tentara atau si Ray ini murni ciptaan si Emil karena adegan dia dan istrinya yang dibunuh si Martin. Itu semua adalah ingatan palsu yang diciptakan si Emil. Dan kini si Ray pun diberikan ingatan baru dengan target yang baru juga. Dan dia adalah orang yang picek dengan si Martin waktu itu. Ingatan yang ditambahkan pun sama, hanya saja kali ini yang membunuh si Ray adalah si Brewok itu. Hal serupa pun kerap terjadi setelah mereset ingatan si Ray, di mana setiap orang yang ada di sana sudah diarahkan si Emil untuk selalu melakukan itu setiap kali si Ray tersadar. Tujuannya supaya si Ray benar-benar yakin dengan apa yang mereka katakan, hingga sampai pada hari di mana si Ray akan membalas dendam berkat ingatan palsu yang si Emil telah tanamkan. Si Brewok ini dia bernama Beris yang kini berada di Sussex, Inggris. Kedatangan si Ray dapat diketahui si Beris seraya nyuruh anak buahnya untuk memanggilkan si Wigen. Jadi si Wigen ini seorang IT ya gengs. Kehebatannya pun diakui oleh IT si Emil bernama Eric. Kalau si Wigen itu seorang legend, bahkan ada beberapa coding miliknya juga yang dipakai oleh si Eric dalam proyek si Ray. Nah, sedangkan tugas si Wigennya di si Beris di bawah tekanan dan paksaan disuruh membuat sebuah alat bernama EMP, merupakan sebuah alat kejut elektromagnetik yang dapat melumpuhkan si Ray dengan sebuah remote sebagai pengendalinya. Dan ketika si Beris gunakan dengan semu-semu ngadeg-deg, nampaknya alat itu tidak berfungsi. Alhasil si Beris pun harus mokat tapi tiba-tiba seketika mereka pun hilang kendali atas si Ray karena lost signal. Rupanya remote pengendali yang si Wigen berikan pada si Beris itu adalah replika. Sengaja dia lakukan karena dia sudah muak dengan si Beris yang memaksanya untuk bekerja dengannya. Lalu siapa cena gengs mereka-mereka yang sudah dibunuh si Ray ini? Faktanya mereka adalah ilmuwan yang membelot dari RST. Pemicunya jelas adalah si Ray. Sedangkan si Ray yang kini ingatannya tidak direset, dia pun bisa mengingat istrinya yang dibunuh, namun setiap kali dibunuh pelakunya selalu berbeda. Disimpulkan si Wigen kalau si Ray ini dijadikan layaknya mesin pembunuh oleh si Emil untuk menghabisi semua orang yang telah membelot dari RST. Sementara si Ray akan mencari istrinya, si Wigen diberi sedikit nanit untuk diteliti cara kerjanya supaya si Ray bisa terbebas dari kontrol si Emil. Namun saat keluar dari kediamannya si Beris, RST kembali bisa melihat pergerakan si Ray tapi hanya sebatas memantau saja. Lantas si Emil pun memerintahkan si Dalton dan si Tibbs untuk membawa pulang si Ray. Berarti asal-usul si Ray sebagai tentara dan si Gina adalah istrinya itu benar, gengs. Namun hati si Ray di sini harus rungkad karena faktanya mereka sudah berpisah sejak 5 tahun yang lalu dan kini si Gina sudah punya keluarga baru, bahkan sudah memiliki anak dari keluarga barunya tersebut. Hal itu nampaknya membuat si Ray hilang fokus sampai dia tidak tahu kalau si Dalton sudah berada di depannya. Aksi kejar-kejaran pun tidak terelakkan lagi.
Meskipun mereka berdua ini adalah manusia, tapi dikarenakan perbekalannya yang mumpuni, mereka bisa melumpuhkan si Ray. Sementara di RST, si Katie yang sudah mulai hoream tidak mau menuruti lagi perintah si Emil diberi pelajaran tentang bagaimana caranya berterima kasih. And that respect. Wiggins has been holed up at the Monteverde. Dengan cepatnya, si Katie sudah berada di London untuk melaksanakan tugas dari si Emil, yaitu menjemput si Wiggins menggunakan hasil udut Jet A yang sangat bangseng. Si Wiggins berhasil dilumpuhkan. Rupanya dia punya sebuah rencana dengan si Wiggins yang entah apa itu rencananya. Kembali ke si Ray yang sudah di RST, si Emil mencoba berdialog dengan si Ray di ruang saraf supaya aman. Tujuannya adalah untuk membuat si Ray kembali percaya pada si Emil kalau yang telah dia lakukan adalah yang terbaik untuk si Ray. Namun nampaknya itu sia-sia saja setelah si Ray tahu kalau dia hanya dimanfaatkan dan bersumpah akan menemukan si Emil yang asli untuk mengakhiri ini semua. Setelah dialog tadi yang tidak membuahkan hasil, si Emil pun mau tidak mau harus mengekstrak semua nanit yang ada dalam tubuh si Ray karena terlalu berbahaya bila terus dibiarkan. Namun si Katie yang ditugaskan untuk membawa si Wiggins tadi, dia melapor kalau si Wiggins berhasil melarikan diri sebelum si Katie tiba di sana. Si Emil pun mengesampingkan dulu proses ekstraksi yang baru mencapai 70% karena akan fokus kembali menggunakan si Ray untuk membunuh si Wiggins. Sedangkan di sisi lain, secara diam-diam si Katie masuk ke dalam simulasi untuk menemui si Ray di sana, di mana si Ray juga masih mengingat kalau itu si Katie. Dan ini ternyata rencana si Katie dengan si Wiggins, dia memberikan akses RST pada si Wiggins yang sudah berada di basement. Perang coding pun terjadi antara si Eric dan si Wiggins, di mana hal itu dimenangkan oleh si Eric. Dia berhasil mempertahankan akses si Ray, namun Oh, Jesus. iya, rupanya si Wiggins berhasil membelegug-belegugin si Eric karena faktanya dialah yang berhasil mengambil alih kendali atas sistem si Ray. Si Katie juga berhasil mematikan akses si Emil atas alat bernafas yang ada pada dirinya. Si Emil pun memberi instruksi pada si Dalton dan Tibbs kalau si Katie sudah berkhianat. Namun hal yang paling utama adalah menemukan si Ray karena sistem RST sudah tidak berfungsi lagi. Bunuh si Ray jika itu diperlukan. Mereka pun kini beralih ke mode tempur, di mana si Wiggins sebagai orang yang di belakang layar kini bisa berkomunikasi langsung dengan si Ray seperti yang dilakukan si Emil sebelumnya. Dia juga akan memandu si Katie yang sedang menuju ke ruang server untuk melakukan penghapusan data. Emang boleh sepinter itu Wiggins. Sebelum instruksinya selesai, ruang server sudah mati duluan sementara si Ray kini bertemu juga dengan si Dalton dalam mode Spider-Man-nya. Dua versus satu, gengs. Jelas si Ray kini harus lebih berhati-hati. Jangan sampai dia terkena alat yang bisa melumpuhkannya kembali. Situasi tidak memihak pada si Ray karena si Dalton ini tidak peduli meskipun rekannya yaitu si Tibbs harus terjun bebas. Yang terpenting si Ray bisa nyusul si Tibbs, namun yang terjadi malah sebaliknya. Si Ray mampu meraih si Dalton sesaat sebelum lift terjatuh. Apakah mereka berdua tiwas, geng? Saat si Emil akan kabur, tangan Spider-Man si Dalton membuat mobil si Emil rusak parah. Masalahnya si Wiggins mendeteksi adanya overheat pada si Ray. Si Emil yang melihat itu juga menawarkan kesepakatan damai. Dengan jumawanya dia berkata kalau si Ray tidak bisa hidup tanpanya karena hanya si Emil lah yang bisa membantu si Ray. Namun hal itu jelas tidak didengar si Ray. Dia terus maju tak gentar.
Tubuh yang meledak membuat Nanit bekerja lembur untuk meregen si Ray. Si Wiggins nyuruh si Katie supaya cepat menghentikan si Ray karena kalau tidak, si Wiggins tidak yakin bisa menghidupkannya kembali. Tembakan kedua untungnya bisa ditahan tidak sampai meledak. Hal itu terdeteksi oleh tangan palsu si Emil kalau energi Nanit sudah habis. Makanya dia berani maju. Memang habis, tapi si Emil juga harus ikut habis. Singkat waktu, entah sudah berapa hari berlalu karena pada saat si Wigan berhasil membuat si Ray kembali bernapas, dia sempat merasakan rasa kamelang yang sangat tinggi. Takutnya si Ray tidak bisa mengenalinya lagi atau bahkan buruknya, si Ray mengira kalau si Wigan adalah musuhnya. It's good to see you, Wiggins. Ternyata bukan hanya menghidupkan si Ray, si Wigan juga telah memodif si Ray di mana Ray yang sekarang tidak perlu charger lagi untuk mengisi energi Nanit. Dalam kata lain, si Ray kini memiliki kekuatan unlimited yang membuatnya tidak ketergantungan lagi. Jelas, itu lebih overpower dari sebelumnya. Atau san, intinya kesempatan kedua itu kadang ada kadang tidak. Jadi kalau kita punya kesempatan kedua, manfaatkan itu sebaik-baiknya dan jadikan kegagalan sebagai guru untuk menuju kesuksesan. Jangan lupa like juga ya gengs, bye bye.